بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrabbilalamin. Wabihi asta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermajelis yang sedianya diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Muhammad Yusron Ansor, tapi beliau berhalangan dan
demi menjaga istimroriyah, keberlangsungan kajian kita, maka tiada rotan akar pun jadi. Dengan materi yang berbeda, insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana judul yang tersebar, tema kita tentang apa? Hakikat tauhid. Ya, kita mau bicara hakikat ini. Ya, biasanya orang senang kalau hakikatnya. Ya, pertama bahwa pembahasan tauhid itu senantiasa selalu penting untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan kita, karena keselamatan seseorang itu tergantung tauhidnya. Ya, keselamatan seseorang di dunia, lebih-lebih di akhirat itu tergantung akidahnya, tergantung tauhidnya. Kapan tauhidnya keliru atau seseorang jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, kalau dia tidak bertobat sampai meninggal dunia, harapan untuk masuk surga itu sulit, bahkan tidak akan terjadi. Karena Allah begitu tegas, ya, kalau meninggal dalam keadaan tidak, atau dalam keadaan menyekutukan Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka haram baginya surga. Ya, diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu berada di dalam kesyirikan. Pengalaman saya, realitas di tengah-tengah masyarakat yang kita bersentuhan dengan mereka, ternyata masih banyak di antara umat kita yang jatuh dalam kesyirikan. Banyak faktornya, banyak sebabnya. Ada yang faktornya karena harta, ya, tidak sedikit orang yang masih mencari pesugihan atau pesugihan, ya. Orang mau kaya tidak mau repot, tidak mau kerja keras, tidak mau berusaha, mau cari instan. Apalagi sekarang ini zamannya instan, ya, semua serba instan, ya. Bahkan mau kaya pun mau instan, ya. Makanya kalau ada seminar mau kaya instan, jangan, ya. Banyak beredar di media sosial kasus-kasus, dan saya sendiri menemui berkali-kali. Termasuk diantaranya adalah ketika persaingan dagang, ya, persaingan dagang. Akhirnya jualan tidak laku, dukun bertindak. Ya, ini banyak terjadi. Saya menemukan berkali-kali, karena dunia saya, dunia ruqyah syar'iyah, itu syarat dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada yang karena jodoh, lari kepada kesyirikan. Kalau orang dulu bilang cinta ditolak, dukun bertindak, masih ada sampai sekarang. Masih ada yang mengabadikannya. Berapa kali kita temukan kasus-kasus seseorang yang ingin melamar, misalnya seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan, tiba-tiba perempuannya memang tidak mau, tidak suka. Maka dia berupaya bagaimana caranya bisa suka. Atau sebaliknya, ya. Dan ini tidak sedikit. Ada yang juga karena ingin kesembuhan, ya, ingin kesembuhan, ingin sembuh. Saya ada pengalaman beberapa, saya cerita.
Ini realitas masyarakat kita yang kita memang sebagai penuntut ilmu harus mengingatkan mereka. Ada seorang yang pernah ketemu saya, dia cerita, ternyata anaknya ini kesurupan, atau ya tiba-tiba kesurupan gitu. Kemudian sang ibu ini kebetulan ketemu seseorang yang disampaikan bahwa, oh, anak ibu ini obatnya harus di gunung sana itu, salah satu gunung lah, saya tidak mau menyebut ya, supaya tidak mengidentifikasi salah satu tempat tertentu. Khawatir undang-undang ITE, ya, ITE. Karena kalau sebut tempat nanti tersinggung lagi masyarakat di sana. Pokoknya sekarang sistem majhul, ya. Selama bukan dalam periwayatan hadis, maka di majhul itu bisa diterima. Misalnya dalam hadis, ya kalau dalam hadis qala rajul atau haddatsana rajul, ya bisa ditanyakan ke Ustadz Yusron ya, ahlinya. Ya saya juga belajar dari beliau. Kalau ada dalam riwayat periwayatan hadis berkata seseorang kepada saya, seseorang itu tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui siapa dia, maka riwayatnya tertolak. Tapi kalau dalam satu kisah hadis, kemudian dalam hadis itu disebutkan haddatsana fulan, tapi di matan ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan seterusnya. Biar tidak diketahui orangnya itu siapa pelakunya, tapi kalau riwayatnya semuanya bersambung, muttasil, maka riwayatnya bisa diterima. Maka pada kesempatan ini kita ingatkan ya, memang sekarang ini agak sensitif menyebutkan bahkan tempat tertentu. Ya, kita masih ingat satu kasus, gara-gara menyebutkan tempat tertentu, akhirnya apa? Masyarakat di situ mengadukan ke pihak hukum, ya dipenjara. Nah, maka saya mengatakan, ada pernah seseorang datang kepada saya dan dia menyampaikan, kalau ini sanadnya sanad Ali, karena yang bercerita adalah yang bertemu dengan kisah itu, yaitu saya sendiri dan pihak pertama. Ini masih kaitannya dengan apa tadi? Kesyirikan. Jangan sampai terlalu jauh lupa antum judulnya. Jadi kisahnya, saya akan banyak cerita malam hari ini. Jadi kisahnya itu ketemu saya ini orang menyampaikan kesurupan anaknya. Saya tanya gimana kronologisnya. Oh begini Ustaz, saya itu ya anak saya ini kesurupan, kemudian saya ketemu seseorang, dia bilang obatnya ini hanya ada di gunung di salah satu provinsi di Indonesia ini. Ya. Terus apa sarannya? Sarannya memang harus ditelepon orang yang di sana. Ya, ditelepon orang di sana. Oh ini obatnya ini harus dicari di atas gunung. Ya, pokoknya ada ritual tertentu lah di gunung tersebut. Tapi ibu harus bayar biayanya 30 juta. Masya Allah. Banyak enggak 30 juta? Banyak lah. Ya, kalau beli kacang bisa naik asam urat. Gimana Pak Yedna? Iya ya? Kalau kacang 30 juta, Pak tidak bisa jalan besok. Naik asam urat. Kalau mau coto, bisa cukup untuk seluruh isi kantor dan tadribu duat serta yang hadir di tempat ini. Walhasil, jadi gimana Bu ceritanya? Kok bisa sampai dapat nomor telepon saya bilang. Begini Ustaz, saya masuk ke ATM, saya transfer 10 juta, lolos. Saya mau transfer lagi, ya mungkin sudah limit ya, tetapi syahidnya saya pergi ke ATM satunya lagi, rusak ATM-nya. Pergi ke ATM yang satu lagi, rusak ATM-nya, kemudian ketemu seseorang, Bu, kenapa sibuk sekali seperti gelisah? Dia cerita, oh ini ada anak saya ini tiba-tiba kesurupan, terus bla 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 bla, cerita bahwa saya harus ada obatnya di atas gunung dan harus saya bayar 30 juta. Saya ketemu orang itu dan mengatakan, ke sana saja ke Ustadz Saibani, ya. Dia tunjuk ke tempat saya, coba minta diruqyah sana anaknya. Akhirnya dapatlah dia nomor telepon saya, datang, kemudian
Ya, saya tidak terlalu banyak menginterogasi. Yang penting tahu kronologis awalnya, kenapa bisa sampai ya mendapatkan nomor telepon saya. Maka setelah dia cerita itu, bismillah Bu ya, coba kita ya. Pertama saya ingatkan dulu, Ibu, Bapak ya, satu keluarga harus bertobat dulu. Karena ya meskipun belum diobati, tapi cara yang disebutkan tadi itu syarat dengan kesyirikan. Walhasil kita nasihati, dia sadar, dia ingat, oke Ustaz, saya sudah bertobat, tapi tolong anak saya Ustaz diruqyah. Maka saya jelaskanlah bagaimana itu ruqyah syariah. Ya. Setelah dia faham, dia memahami bahwa kesembuhan itu hanya di tangan Allah, tapi kita mau coba. Kita yakin bahwa ayat Al-Quran itu akan bisa memberikan faidah, bisa memberikan manfaat. Maka saya bacakanlah mulai ayat-ayat ruqyah. Di sini hadir anak setiba. Mana anak setiba? Angkat tangannya. Yang mahasiswa setiba ada? Ada berapa orang? Ya, banyak. Maksudnya bukan jantum yang tertuduh, bukan. Angkat tangannya ragu-ragu sekali. Ya, bukan ya. Mahasiswa tadrib ini harus tahu meruqyah ya. Nah, ini PR ini, antum harus tahu insyaallah. Banyak kejadian masyarakat. Nanti kita ceritakan satu-satu. Walhasil kesurupanlah anak itu. Ya, kesurupan. Ternyata setelah kita analisis, kita ruqyah hanya beberapa menit saja, mungkin tidak sampai 10 menit. Ya, secara zahir keluar jinnya. Alhamdulillah, biidznillah keluar jinnya. Begitu keluar jinnya, saya jelaskan, Bu, anak ibu ini bukan karena ada yang kirim-kirim. Ya. Tidak ada yang tidak ada yang menyantet, atau kalau orang sini bilang doti-doti. Ya, menyantet atau mendoti-doti atau apa lagi? Menyihir, guna-guna, apa lagi? Pelet, apa lagi? Wih, banyaknya ji. Dari sisi nama saja kaya dengan nama. Maka, oh begitu Ustaz. Iya Bu. Iya Pak, saya bilang. Alhamdulillah kalau begitu. Terus, bagaimana itu uang saya Ustaz? Ya sudah cukup. Ya sudah ditransfer ke sana, ya sudah cukup. Tidak usah lagi meminta dikembalikan. Kalau minta dikembalikan, tidak akan dikembalikan juga. Anggap saja itu sebuah kecelakaan dan ibu harus bertobat, bapak harus bertobat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, terselamatkan dari kesyirikan. Apa poinnya di sini? Ada orang jatuh kesyirikan gara-gara ingin mencari kesembuhan karena tidak paham. Padahal dalam Islam sangat lengkap. Ada lagi satu lagi kisah ini untuk mengantar kita bahwa bagaimana pentingnya ini tauhid. Dia bilang, Ustadz, saya kesini karena ya saya sudah pernah kesana. Salah satu tempat pengobatan itu saya harus bawa kambing yang jantan besar 3 ekor. Ya lumayan lah kalau 3 ekor itu sekarang kalau yang besar 3 juta, ya dekat-dekat lah 10 juta. Oh betul Bu. Iya saya sudah bawa 1 Ustaz, tapi saya mau beli lagi sudah tidak punya. Oh iya paling. Walhasil bahwasanya terkadang dengan iming-iming seperti itu akhirnya jatuh pada kesyirikan. Bukan hanya itu, tapi diambil hartanya. Ada juga orang mau punya jabatan jatuh pada kesyirikan. Contoh, ada orang mau jadi, jangan jauh-jauh jadi lurah saja. Sekarang kan lurah atau kepala desa itu kan pemilihan luar biasa. Saya pernah sampai dihubungi salah satu keluarga dari mahasiswa setiba, Ustadz tolong dong kasih pulang itu, saya punya kemenakan. Kenapa Bu? Mau pemilihan kepala desa ini, suara 2 berharga bagi kami.
Woi, saya bilang, oh mohon maaf Bu, saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ke Stiba karena itu sudah menjadi hak keputusan Stiba. Ya, ini syahidnya. Beberapa kejadian kita temukan. Bahkan mau jadi anggota DPR harus pergi ke ke tempat tertentu. Saya pernah ke satu tempat juga. Dia bilang di situ Ustaz, saya diceritakan salah seorang ikhwah, di situ Ustaz, kalau ada orang mau jadi pejabat tertentu, rata-rata, terutama kalau pejabat tinggi, rata-rata yang tidak paham agama Ustaz datang ke situ. Subhanallah. Padahal di dalamnya ada jenis-jenis kesyirikan. Dan masih banyak lagi. Apalagi contohnya yang biasa menjatuhkan orang kesyirikan? Rezeki, cinta, kedudukan, ya, kekayaan, ya, dan sebagainya. Ini banyak orang jatuh pada kesyirikan. Padahal jelas, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau ditanya apa agamanya? Islam. Kita tugasnya adalah mengingatkan mereka bahwa ini kesyirikan dan jangan diteruskan. Hati-hati. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, apa yang kita sebutkan tadi ini adalah masih ada satu lagi contoh. Ingin hebat, ingin memikat. Ya pokoknya saya pernah temui ada laki-laki pasang susuk. Ya ilmu-ilmu tertentu. Dia bilang, "Kenapa? Apa tujuannya? Kenapa pasang?" Ustaz, saya ini dulu tidak laku-laku, jadi saya marah betul, artinya jengkel pada diriku sendiri, jadi saya cari bagaimana supaya perempuan gandrung sama saya. Oh, begitu caranya. Alhamdulillah taubat. Ada lagi sebaliknya. Perempuan, ya, supaya apa? Supaya kalau sekali dilihat orang langsung tertarik. Ya, waliyadzubillah. Banyak sekali motif dan tujuan yang pada dasarnya adalah yang dikorbankan adalah perkara akidah. Bahkan saya ingat sekali waktu kecil saya mendengar secara langsung dan banyak menyaksikan waktu kecil di beberapa tempat. Masih ingat SDSB? Apa itu? Sadar dulu sebelum bangkrut. Oh, kalau yang tidak tahu SDSB berarti umurnya masih sangat muda belia. Kalau Pak Yetno pasti tahu ya, Pak Yetno ya. Ya, dulu semacam judi lah. Kalau sekarang apa ya namanya? Pasang angka gitu. Apa togel ya? Oh iya. Memang bahasa kolonial dengan milenial agak berbeda. Ya, kalau kolonial bahasanya SDSB, dulu kita masih kecil. Memang yang di era 80-an tahu ini. Tapi kalau era 90-an ke sini, era generasi Z ya, antum ini tidak tahu. Kita ini generasi kolonial lah ya. Jadi saya ingat waktu kecil itu. Subhanallah, di antara yang terjadi kan itu setiap pekan diundi ya, setiap pekan diundi pasang angka. Aneh-aneh cara orang mencari uang. Ada lewat orang gila ditanya, berapa nomornya yang keluar? Ya, coba antum bisa bayangkan, orang sudah gila ditanya berapa angka. Nanti kalau dia ngomong angkanya tidak jelas, maka dia rumus lagi. Oh, ini kayaknya ini tadi yang dimaksud. Iya dimaksud. Dia kali-kali dia bagi-bagi. Kira-kira yang bertanya bagaimana itu? Ya, tidak bisa dijawab. Ada lagi tidur di kuburan. Bayangkan tidur di kuburan. Apa? Supaya dapat wangsit. Ada ilham berapa angka yang akan keluar besok. Padahal itu kan permainan elektronik. Bahkan ya, sampai ada yang menggunakan keris, ada dikasih bunga-bunga, nanti
di piringnya itu akan muncul samar-samar angka, kemudian dipelototin itu angka, ya sampai akhirnya kayaknya antara 6, 8, 5. Mana yang benar ini? Subhanallah, dibolak-balik. Intinya mereka jatuh pada kesyirikan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Ya, memang betul orang kalau jatuh kepada kesyirikan itu tidak masuk akal kadang perilakunya. Antum bisa bayangkan kan kalau orang gila ditanya, berapa angka besok keluar? Orang gila ini. Ya. Atau tiba-tiba dikagetkan. Biasa ada wanita hamil dikagetkan, berapa angka keluar besok? Wah, kalau dia tidak ngomong sembarangan, ya untung kalau tidak langsung semaput dan meninggal. Ya, mengagetkan orang. Kalau orang jantungnya lemah, dikagetkan begitu, makanya jangan hati-hati ya, jangan suka mengagetkan orang. Banyak kejadian orang dikagetkan, dia tidak sadar, dia punya kelemahan dari sisi jantungnya, tiba-tiba lemah, jatuh, dan tidak sedikit yang meninggal. Hati-hati, jangan suka ngeprank. Maka ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah, tauhid ini menjadi penting. Tauhid ini luar biasa akan mengantarkan manusia. Kata para ulama kita, untuk memahami tauhid, pahami dulu, atau untuk memahami tauhid, pahami lawannya. Sebagaimana ketika memahami tauhid, maka kita akan memahami lawan daripada tauhid. Apa lawan daripada tauhid? Syirik. Jelas. Rukun Islam kita sudah jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini rukun Islam yang pertama. La ilaha illallah. Maka pas kalian dimuliakan oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh mengajarkan ini tauhid. Jangan sampai orang terjatuh pada kesyirikan. Wal-iyadu billah. Terkadang mau beribadah pun masih jatuh pada kesyirikan. Maka untuk memahami konsep tauhid ini, ya, para ulama kita telah banyak menjelaskan dalam buku-buku mereka. Ya. Bahwa bagaimana untuk memudahkan kita memahami konsep tauhid itu. Ya, kalau kita bicara tauhid itu kan berasal dari kata wahhada, apalagi yuwahhidu tauhidan, ya, menjadikan sesuatu itu betul-betul tunggal. Itu secara bahasa. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa tauhid itu dibagi, atau untuk memahami tauhid itu dibagi menjadi tiga bagian. Ya, ini sambil mereview, sudah sering diulang dalam tarbiyah, dalam kajian, tapi tidak mengapa malam ini kita review kembali. Ada satu poin yang ingin saya tekankan di akhir nanti. Apa yang pertama? Tauhid apa? Angkat tangannya. Apa? Uluhiyah. Dapat satu. Siapa lagi? Apa? Rububiyah. Saya minta sebelah kiri. Antum. Asma wa sifat. Oke. Kasihkan. Pengertian rububiyah. Pengertiannya rububiyah. Gampang, Ji. Penghasilan? Memang penghasilan? Ya. Belum pas. Ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ifradullahi ta'ala bi af'alihi, ya. Dapat. Uluhiyah. Uluhiyah, ya. Ifradullah bi af'alil ibad, ya. 100. Asma wa sifat sebelah kiri, ya.
Bisa ditambah sedikit supaya dapat hadiah? Ya, bolehlah. Belum 100 tapi bisa. Ya. Dalil tauhid rububiyah dulu. Nah, yang belum. Dalil tauhid rububiyah satu saja, ayat yang pendek antum paham. Ya. Ustadz Adnan. Apalagi dalil tauhid uluhiyah. Banyak ini, Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Dalil tauhid asma wa sifat. Ayo, mana? Angkat tangannya. Boleh, tapi belum. Oh, belum. Oh iya. Berarti antum dapat. Masih banyak tapi nanti lagi. Ya. Ya, jadi saya ada buku bagus ya yang karena kan sekarang ini ada pemahaman begini. Tauhid kok dibagi menjadi 3? Mana dalilnya? Sering dengar begitu tak? Masa sih ada tauhid dibagi? Tauhid itu yang mengesahkan Allah. Masa dibagi? Penjelasannya begini, Bapak sekalian. Pertama bahwa ilmu-ilmu itu berkembang. Dulu zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Tidak ada. Kalau kita tanya dulu para sahabat, ada berapa tauhid? Tentu tidak akan membagi 3 seperti kita. Tapi yang dipahami oleh para sahabat Nabi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi adalah substansi daripada 3 makna tauhid itu. Ya. Sekarang ada yang mengatakan ya, pembagian tauhid itu tidak ada dalilnya. Sekarang kita tanya, apakah ada ulama yang mengingkari bahwa ya al-kalam ya al-mufid ya bahwa kalimat bahasa Arab itu terdiri dari 3 hal. Apa itu? Ismun wa fi'lun wa harfun. Para ahli nahwu itu apakah ada pada zaman Nabi dulu nahwu? Ilmu nahwu ada enggak? Tidak ada. Tidak ada ilmu nahwu pada zaman Nabi. Tetapi prakteknya ada. Karena ilmu nahwu itu belajar bagaimana konteks-konteks bahasa Arab, tata bahasanya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari kalam Al-Arab, perkataan orang-orang Arab dahulu yang masih orisinil. Ilmu nahwu diramu berdasarkan istiqra terhadap lughah al-arabiyah dari Quran maupun hadis. Maka pembagian tauhid menjadi 3 itu berdasarkan istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu begini. Karena ulama itu luas ilmunya, dari waktu ke waktu disempurnakan lagi, maka para ulama setelah menimbang dari semua cabang ilmu atau dari semua yang bisa difahami dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam pembahasan masalah akidah, maka disimpulkan kalau berbicara tauhid pasti mengarah kepada tiga bagian ini. Ya, sebagian ulama membagi menjadi 2, seperti Ibnu Qayyim membagi menjadi 2, tauhid al-ilmi al-i'tiqadi dengan tauhid al-iradi at-talabi atau tauhidul qasdi. Tetapi substansinya sama. Rububiyah ya gampangnya begini. Ya dalilnya tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kalau dibahas lagi lebih mendetail lagi dalam alhamdulillahi rabbil alamin ada 3 tauhid di situ. Ya. Tapi secara umum tauhid rububiyah ini penting. Ya. Dalam kitab yang sangat bagus ringkas Al-Mukhtasar Al-Mufid fi bayani dalail aqsamit tauhid.
ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menjelaskan cukup bagus ya, ringkas tapi luar biasa pembagian tauhid ini ya, karena ada sebagian orang yang tidak atau sulit memahami. Berbeda pembagian selama substansinya sama, seperti beberapa ulama yang bagi menjadi dua atau menamai dengan nama yang lain, no problem. Tapi berdasarkan ya silsilah dari para ulama kita, dari penjelasan-penjelasan para salafus salih, maka para ulama kita membagi tauhid menjadi tiga. Yaitu yang pertama tauhid ar-rububiyah, yaitu sebuah keyakinan ya, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kulli syai'. Penguasa segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menciptakan, yang memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, an-nafi ad-dar, yang memberi manfaat dan mudarat ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah dalam rububiyah ini. Ini penting. Meskipun memang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka percaya bahwa Allah itu pencipta. Ya. Dalilnya begitu jelas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti bilang Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Ketika mereka mengarungi lautan, menaiki bahtera, terombang-ambing oleh ombak yang begitu kencang, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas betul, artinya mereka yakin bahwa yang bisa menolong hanya Allah, an-nafi' wad-dar, hanya Allah. Pada kondisi itu. Tapi apa? Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika mereka berada di daratan, fa idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah. Ini banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini, yang beri manfaat, memberi mudarat. Asy-Syafi yang berikan kesembuhan, Al-Muhyi yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah semua. Tidak ada manusia atau tidak ada makhluk yang ikut campur dalam masalah ini. Antum masih ingat kisahnya Namrud dengan siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Allah lah Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Allah Tuhan, Rabbku, Allah, kata Nabi Ibrahim, yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan juga mematikan. Tapi apa yang terjadi? Didatangkan dua anak muda, dibunuh yang satu, ini yang saya matikan. Yang saya biarkan hidup, inilah yang saya hidupkan. Subhanallah. Amma yusyrikun. Kalau ini kita gali secara mendalam, kita sampai pada satu perasaan bahwa memang ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, coba tanya. Sehebat-hebatnya orang yang mengaku hebat, memiliki bala tentara syaitan, pasti mereka tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan.
kecuali Dajjal yang memang diberikan kekuatan khusus oleh Allah untuk menguji manusia. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa na'udzubillahi minad Dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari Dajjal. Kalau tauhid rububiyah ini benar, ikhwas sekalian, enak hidup tak? Enak. Contoh, keyakinan bahwa Allah yang memberi rezeki. Kita bawa sekarang dalam contoh kehidupan. Tidak usah kita mencari rezeki itu dengan cara yang haram. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagi-bagikan rezeki atau kehidupan mereka di dunia. Allah sudah bagi. Ikhwah, jangan khawatir masalah rezeki. Jangan khawatir. Ya, kalau tiba waktunya Allah akan berikan rezeki itu. Yang kuliah, menuntut ilmu, jangan khawatir, rezeki insya Allah akan ikut. Orang kafir saja yang tidak beribadah kepada Allah diberi rezeki, apalagi orang yang beriman. Contoh, kita belajar dari binatang. Cicak. Ya. Apa yang dilakukan cicak untuk dapat makanannya? Diam, merayap, mengintai, ya, buka mulutnya. Atau dia diam saja, seolah-olah bukan pendosa. Iya kan? Seolah-olah dia bukan penjahat. Tapi datang seekor nyamuk, wah, antum yang lanjutkan. Langsung dia rezeki yang datang. Kalau dia kejar nyamuk, mana bisa? Mau terbang, dikejar sama antum. Coba kalau dia terbang jatuh ke tanah, antum yang kejar, kotor kan? Ya dibersihkan. Tapi dia tenang, sabar, menunggu rezeki. Kapan waktunya? Tapi dia punya tawakal. Salah satu bentuk tawakalnya adalah mencari tempat-tempat yang memungkinkan dia bisa dapat menangkapnya nyamuk. Ya. Coba kalau cicak di sini, mana ada nyamuk? Tiap hari bergoyang ini, tiap saat make-nya. Terusir, dia tidak dapat makanan. Contoh, bagaimana caranya laba-laba cari makan? Apakah dia terbang? Apa yang dilakukan? Pasang jaring. Pokoknya ikhtiarnya pasang jaring. Kapan ada yang nyangkut, rezekinya. Ya. Itulah Allahur Razzaq. Allah yang Maha memberi rezeki. Kita akan sampai pada satu keyakinan, la yamutanna ahadukum hatta yastawfiya rizquhu. Tidaklah salah seorang di antara kalian mati sampai rezekinya habis. Dari tauhid rububiyah, Allah yang beri rezeki. Ada kaitannya dengan asma wa sifat. Jadi tidak perlu kita cari yang haram. Yang halal saja yang Allah akan berikan, karena yang haram akan dimintai pertanggungjawaban. Yang halal saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang haram. Tidak usah kita iri sama orang lain, Allah sudah atur. Ya, ada sebuah, ya kalau disebut riwayat, disebutkan agak lemah riwayatnya, tetapi istilahnya begini, kesimpulannya ya mungkin lebih tepat ke kata-kata hikmah lah ya, maknanya benar. Allah itu maha tahu siapa di antara hambanya yang cocok memang untuk menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Jadi biar cari sampai istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tangan jadi macam-macam. Pokoknya banting tulang, ya,
berangkat dari rumah sebelum ayam bangun dan kembali setelah ayam tidur. Ya, ada kan? Keluar rumah, ayam belum bangun, karena ayam bangun itu menjelang subuh. Nah ini berangkat jauh, lewat tengah malam dikit, ayamnya masih tidur lelap. Begitu kembali sudah mau jam 12, ayamnya sudah tidur. Apalagi kayak kita di kota tidak punya ayam memang. Tapi prinsipnya bahwa kalau memang rezekinya begitu, ya begitu nih. Tidak usah iri. Orang lain bisa ini, bisa ini. Tidak usah iri, semua Allah sudah bagi. Ini baru satu saja. Allahur Razzaq, Allah yang beri rezeki kita, mengatur rezeki. Punya anak perempuan, alhamdulillah. Punya anak laki-laki, alhamdulillah. Tidak perlu disesali. Anak itu rezeki. Punya istri, ya. Apa? Ya. Antum itu. Ya, antum yang lanjut karena saya tidak bertanggung jawab. Artinya begini. Ini motivasi juga bagi yang muda-muda, jangan khawatirlah. Kalau sudah niat, bismillah. Ya. Bismillah. Tapi kalau masih menuntut ilmu, tahan-tahan dululah. Ya, karena ada pepatah orang Arab mengatakan ada dzubihal ilmu baina fakhidail mar'ah. Ada zahabal ilmu baina fakhidail mar'ah. Waduh, sudah dikasih isyarat ini. Ya, kayaknya cocoknya tablik akbar ini kalau membahas ini. Ya, perkataan Arab mengatakan disembelih ilmu di antara dua paha wanita. Artinya ada orang tadinya menuntut ilmu, pokoknya semangat menuntut ilmu, begitu menikah sudah berhenti total menuntut ilmu, fokus. Iya. Iya, fokus. Fokus apa ya? Fokus dengan kesibukan sebagai seorang suami. Akhirnya meninggalkan menuntut ilmu. Ada yang sebutkan zahabal ilmu baina fakhidail mar'ah. Ini bagi mahasiswa dan tadribud duat yang belum menikah, sabar-sabar dulu. Ilmu bisa pergi gara-gara ya di antara dua paha wanita. Ini benar, karena terkadang coba ya, kecuali yang punya azam yang kuat, himmah aliyah. Saya pernah mendengarkan salah satu kisah dari majelis Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya, jadi Syekh Abdul Karim Al-Khudair ini menjelaskan bagaimana semangat ulama salaf dulu dalam thalabul ilmi, termasuk Syekh ini menyebutkan juga Syekh Saleh Al-Syekh, bahwa ada seorang pengantin baru, malam pertama tiba-tiba dia mau tidur sama istrinya, ingat satu ayat, dia lupa apa itu tafsirnya atau ragu-ragu ini tafsirnya ayat ini bagaimana. Kalau kita mau tidur malam pertama ingat tafsir enggak? Tidak jamin saya. Gimana Ustaz Abdul Wahid? Masih ingat ayat saja kadang lupa. Jangankan itu, doa saja biasa dilupa. Ya, perlu belajar dihafal doanya. Ya. Nah, dia bangun ini sang alim, dia buka kitabnya, dia kumpulkan bukunya, istrinya mendekat dalam keadaan yang sudah, kalau ya istilahnya, ya wajarlah pengantin baru. Seolah-olah dengan bahasa isyarat, sini maki. Malam pertama ini rugi-rugi nu. Gitu kalau bahasa kita. Rugi-rugi nu. Malam pertama ini tidak terulang dua kali. Ya. Sang alim ini dia lihat masih ada pikiranku ini. Bobok mengki dulu. Saya masih ada, saya baca. Akhirnya sampai subuh. Marahlah istrinya. Ada satu lagi disebutkan juga, sang alim ini lagi sibuk menulis, ya. Tiba-tiba istrinya berdandan sebagai seorang istri, ingin menyenangkan suaminya. Apa yang terjadi? Sang alim ini tidak menengok, marah istrinya.
Tidak nengok, marah, pokoknya dikata-katai lah. Ya. Artinya ya begitulah namanya tabiat wanita secara umum bagi yang sudah memiliki pasangan. Yang belum, belajar dulu supaya nanti kalau punya pasangan pandai memahami wanita. Intinya bahwa ya masalah rezeki, ketika kita memahami tauhid rububiyah itu, kita akan nyantai. Nyantai itu maksudnya bukan tidak bekerja, artinya kita sudah yakinlah. Pokoknya tugas kita bekerja, berusaha sebaik mungkin. Kita ikhtiar bagaimana kita menambah rezeki dengan doa, dengan sedekah, dengan doa istri, dengan doa keluarga, doa anak-anak, kita berdoa. Tapi masalah pembagian itu cukupkanlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allah sudah bagi-bagi. Kalau bukan hak kita, tidak akan kita dapatkan. Coba contoh, yang namanya uang, kalau memang bukan milik kita dan harus dia keluar, maka ada saja jalannya. Contoh, saya pernah punya uang sisa 50.000. Ya, di kantong, naik motor, pecah ban. Sudah sisa sedikit, pecah ban lagi. Itu bannya bukan ban dalam saja, luar dalam. Capu nih. Habis. Itu kalau memang jadwalnya keluar. Ada, saya pernah lihat video. Ini kisah-kisah ya. Ini orang, mungkin antum pernah lihat videonya. Luar biasa itu untuk menggambarkan bagaimana rezeki itu. Dia ambil satu makanan, sudah mau dimakan, tiba-tiba ada burung yang dia tidak tahu, langsung ambil makanan itu dan dibawa burung pergi. Jangankan yang baru di depan mulut, yang sudah masuk saja terpaksa harus muntah. Biasa kan kita makan muntah, berarti belum rezeki kita itu. Lewat permisi nanti saya balik lagi keluar. Ya, kalau memasukkan lagi boleh juga. Kalau antum mau. Tapi intinya syahidnya rezeki itu jangankan yang belum di tangan, yang sudah di tangan saja, yang sudah tinggal di depan mulut. Depan mulut, burung ambil. Yang sudah di dalam perut, kadang harus kita muntahkan. Itulah rezeki. Barakallahu fikum, sudah masuk waktu Isya. Ya, insyaallah lain waktu kita bisa bahas kembali lanjutan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya